Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bikin bolu coklat keju tanpa pengembang. Nah, ini rasanya enak banget, empuk dan super lembut. Teman-teman wajib cobain resep ini ya, karena bikinnya gampang banget. Walaupun gak ditambahin pengembang, hasilnya beneran sempurna banget. Pokoknya hasilnya memuaskan ya teman-teman. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai. Oke, pertama siapkan wadah, masukin 200 gram margarin atau setara 14 sendok makan. Boleh merek apa aja. Lalu tambahkan juga 170 gram gula halus, boleh menggunakan gula pasir yang di blender atau setara 12 sendok makan. Ini saya ayak dulu. Tambahkan juga 1 sendok teh vanili bubuk, 2 saset susu kental manis atau setara 6 sendok makan. Nah, semua bahan ini akan kita mixer sampai tercampur dengan kecepatan rendah dulu. Oke, kalau udah tercampur seperti ini, kita pindah ke speed maksimal, kita mixer sampai mengembang. Nah, ini udah mengembang, udah berubah warna juga. Nah, kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya dulu ya teman-teman, biar nanti di mixernya itu merata. Oke, ini lanjut saya mixer kembali dengan kecepatan maksimal sampai semuanya benar-benar tercampur dan mengembang ya teman-teman. Nah, ini udah benar-benar mengembang dan berubah putih pucat gitu. Lalu rapikan bagian pinggir-pinggirannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan 5 butir kuning telur. Lalu kita masukin bertahap sambil dimixer dengan kecepatan maksimal sampai tercampur. Jadi di sini gunanya dimasukin bertahap biar gampang tercampur aja ya teman-teman. Nah, kalau dirasa udah tercampur semua, kita matikan dulu mixernya dan dirapikan bagian pinggir-pinggirannya seperti ini. Setelah itu kita tinggal tambahkan aja 170 gram tepung terigu. Saya gunakan yang pro sedang atau setara 17 sendok makan, ini diayak dulu. Nah, lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah ya, tapi sebelumnya kita aduk rata dulu biar nggak ada tepung yang berterbangan nantinya. Nah, ini lanjut aja kita mixer dengan kecepatan rendah asal tercampur aja. Lalu tambahkan 1 saset susu bubuk atau setara 3 sendok makan, ini juga kita ayak dan kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sebentar aja. Nah, kalau udah tinggal kita aduk rata aja menggunakan spatula, pastikan adonan udah benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur kita sisihkan dulu, selanjutnya kita akan mixer 5 butir putih telur tadi ya. Kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai mengembang, pucat dan kaku. Nah, ini udah mengembang ya teman-teman. Setelah itu kita tinggal rapikan aja. Selanjutnya kita ambil adonan putih telur bertahap sedikit-sedikit dulu sambil diaduk rata seperti ini ya. Kita masukin ke adonan kuning telur, kita aduk perlahan, jangan cepat-cepat juga. Jadi pelan-pelan aja ya teman-teman.
Nah, tahapan ini akan kita lakukan sampai putih telurnya digabung semua ke adonan kuning telur ya. Nah, kalau dirasa adonannya udah tercampur semua, sekarang tinggal kita ambil aja 8 sendok makan adonan ke dalam wadah. Dan karena di sini kita bikinnya rasa coklat keju, kita tambahin keju sebanyak 30 gram. Lalu kita aduk rata. Nah, ini akan kita sisihkan dulu. Nah, untuk adonan coklatnya, siapkan 20 gram coklat bubuk, tambahkan 5 sendok makan air panas, lalu kita campur. Nah, kalau udah kental seperti ini, tinggal kita ambil aja sedikit adonan ya, biar gampang nanti saat diaduk. Nah, ini tinggal kita tuang aja ke adonan yang banyak, lalu diaduk rata ya teman-teman. Nah, biar lebih coklat lagi, tambahkan 1 sendok teh pasta coklat, lalu dicampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, setelah itu tinggal kita tuang aja ke loyang ukuran 20 cm, oles dengan sedikit margarin dan taburi sedikit tepung ya. Nah, kita tuang setengahnya adonan coklat dulu. Lalu tinggal kita ratakan dan dirapikan. Nah, setelah itu tinggal kita tuang aja adonan yang keju semuanya. Nah, ini juga kita rapikan. Dan di atasnya tinggal kita tuang aja semua adonan yang coklat. Nah, ini juga kita rapikan ya teman-teman. Oke, kalau udah dirapikan, tinggal kita hentakan aja. Dan ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit. Nah, ini saya panggang dulu menggunakan api bawah selama 20 menit ya, di suhu 170 derajat Celcius. Nanti setelah 20 menit saya akan pindah di api atas bawah selama 20 menit juga ya, di suhu yang sama. Atau sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah. Nah, setelah 40 menit saya panggang, kuenya juga udah matang ya teman-teman. Hasilnya cakep banget. Nah, ini kita dinginkan dulu, atau boleh juga langsung dikeluarkan, nggak apa-apa. Nah, ini udah dingin, langsung saya keluarkan dari loyangnya. Nah, kelihatan ya, hasilnya cakep banget. Ini juga empuk dan menul banget ya teman-teman. Nah, ini langsung saya pindah ke piring. Nah, langsung aja deh kita potong-potong, sesuaikan dengan selera, mau besar atau kecil.
Kita akan cobain, kita ambil satu potong. Nah, kelihatan ya teman-teman, serat dari kuenya itu tuh halus banget, empuk. Jadi teksturnya sedikit padat, tapi dia empuk dan lembut banget ya teman-teman. Soal rasa nggak usah diragukan, beneran enak banget. Teman-teman wajib cobain resepnya ya. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.